ceramah yang akan kami sampaikan ini bukan hanya kepada calon kedua mempelai, bukan juga bagi orang yang belum menikah, tapi orang yang sudah menikah, bahkan yang sudah melalui pernikahan sekian lama. Tetap akan bermanfaat insya Allah. Yang paling pertama sekali, kita buka dulu ceramah ini dengan masalah pemahaman rasional berhubungan dengan fakta lapangan kita hidup. Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan kita ini untuk populasi. Memang kita untuk populasi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yazra'ukum fi. Salah satu tujuan kita diciptakan supaya kita berpopulasi, berkembang biak. Manusia berkembang biak. Makanya Allah ciptakan kalangan laki-laki dan perempuan. Lalu Allah menjadikan laki-laki dibebankan sperma yang merupakan inti daripada manusia, dan perempuan dibebankan sel telur yang merupakan kantongnya nanti manusia itu pada saat menjadi janin atau bayi di rahim, gitu ya. Nah, populasi ini mengharuskan Allah Subhanahu wa taala membuat ada syahwat, ada keinginan untuk saling interaksi. Normal sekali laki-laki ingin menatap, perempuan juga ingin menatap lawan jenisnya, menyentuh, mencium, bahkan puncaknya meletakkan kemaluan di kemaluan. Cuma memang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita cara yang benar untuk pelampiasan biologis ini, yaitu dengan cara nikah. Dan Allah melarang kita melakukan pelampiasan yang salah, itulah zina. Dua hal ini memiliki kesamaan dalam pelampiasan biologis yang tadi fitrah, orang melihat, orang ingin mencium, orang ingin memegang, orang ingin menjamah, dan seterusnya lah. Membutuhkan lawan jenisnya karena memang itu Allah bebankan dalam diri kita. Sebagaimana Allah kekalkan dalam Al-Quran, Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah mengatakan telah dibebankan dalam diri laki-laki itu dua hal. Hub, rasa suka, syahwat, diikuti dengan keinginan interaksi biologis. Memang itu fitrah. Perempuan pun sama-sama laki-laki. Dan itu Allah buat supaya ada populasi nanti. Karena kalau tidak ada syahwat, tidak ada orang yang mau interaksi. Tidak ada kenikmatan, tidak ada orang yang mau interaksi. Cuman memang Allah mengajarkan cara yang benar. Itulah nikah. Nah, ini kita tangkap dulu secara rasional supaya nanti faham ya masalah lebih jauh pernikahan yang akan kita bahas ke depannya. Karena ini panjang sekali bahasanya sebenarnya, tapi saya coba ringkaskan dan memberikan inti-inti bahasannya. Biasanya kami mengadakan daurah keluarga pesantren kilat ini memakan waktu kurang lebih 5 kali pertemuan dengan saya. Satu pertemuan itu bisa 2 jam, berarti 10 jam untuk menyelesaikan. Ini sekarang materi 10 jam saya ringkas di 1 jam. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaatnya gitu ya. Tapi saya coba ambil intisari-intisarinya. Yang paling pertama tadi itu. Nah, kenapa kita harus nikah? Kenapa enggak zina saja? Saya bahas ini Bapak Ibu sekalian karena kita ini orang-orang beriman. Sebelum saya bahas panjang lebar ini, saya pernah waktu bimbing jemaah umroh kami, umroh plus Spanyol waktu itu. Ada satu tour leadernya orang Katolik, sehingga saya namanya Pedro waktu itu. Terus kami kenalan lah karena dia menemani di bus selama perjalanan di Spanyol. Walaupun dia berbahasa Inggris waktu itu, tidak semua jemaah juga bisa paham. Tetapi kita nggak ada pilihan lain. Tapi satu waktu pada saat kami mau berpisah karena mau ke kota lain dari Madrid, maka saya sempat bilang, oh sekarang kamu akan kembali ya ke istri dan anak-anak, sudah mau istirahat. Dia bilang tidak, saya nggak ada istri, saya nggak ada anak. Umurnya dia sudah 60 tahun. Udah putih semua rambutnya, udah tua. Lalu saya tanya kenapa? Terus dia bilang gini, rasionalnya, kenapa saya harus nikah? Untuk apa saya pusing ngurus istri saya, ngurus anak saya? Itu kan bikin pusing. Bahasa sederhana dia bilang ini, karena non muslim. Dia bilang apa? Saya kalau butuh biologi, saya ke tempat pelacur. Dia ngomong gitu. Ini bahasa dia ke saya nih. Saya untuk apa urus anak-anak? Saya kalau mau bantu melihat anak-anak, banyak anak-anak orang. Ada anak-anak yang di panti asuhan bisa saya pergi lihat. Maksudnya dia tidak, secara akalnya, orang tidak mau capek-capek untuk apa? Apa yang mendorong orang mau menyatukan ini? Karena ada agama yang menyuruh. Ada reward yang dikasih, ada janji gitu ya. Nah seperti itulah kurang lebih. Nah pernikahan ini sama zina, kan dua-duanya ini pelampiasan biologis tadi saya bilang. Perbedaannya begini. Perzinahan itu Allah buat selalu dimulai dengan ketakutan. Nggak ada orang yang mau zina itu kemudian dia seperti orang menikah. Bahagia dia expose, nggak ada. Ada nggak orang buat undangan saya mau zina di hotel ini? Ada? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Kan pacarnya. Kenapa dia nggak mau iklan?
Saya mau zina malam minggu di hotel ini. Gak ada orang. Bahkan dia sembunyi dari orang tuanya, kadang-kadang dia sembunyi dari teman-temannya. Permasalahannya, orang yang seperti ini akan terbawa dalam jiwanya ketakutan-ketakutan. Dan orang yang pacaran ini, mau gak mau yang arahnya ke zina, pasti perzinahan itu. Pertama cuma tatap, nanti pegang tangan, nanti ciuman, nanti lama-lama, oh saya juga akan nikah sama dia, zina akhirnya. Kan gitu. Nah masalahnya, perzinahan ini memang Allah haramkan, tidak boleh. Salah satu induk dosa besar. Tapi Allah kasih solusinya dengan nikah. Nah, perzinahan ini dimulai dengan ketakutan. Masalahnya rasa takut ini, khawatir orang lihat, khawatir orang tahu, ini berpengaruh sekali kepada kualitas biologisnya. Nanti dia lakukan pun biologis di hotel, dia zina, dia ketakutan. Ketakutan ini mempengaruhi kualitas biologisnya, mempengaruhi secara otomatis kualitas sperma yang merupakan bibit manusia, mempengaruhi juga kualitas sel telur yang kantong manusia. Besar pengaruhnya ini, bukan main-main, gitu kan? Mengurangi kualitas kenikmatan, mengganggu juga kualitas anak nanti. Terus kalau hamil, dua-duanya malu. Terbukti kalau tidak malu nggak usah ada aborsi dong. Tapi orang banyak aborsi, kenapa dia aborsi? Karena dia malu. Fitrahnya nggak nerima itu. Alaminya orang nggak terima. Bukan cuma di orang muslim, orang non muslim banyak aborsi. Akhirnya malu dua-duanya, keluarganya malu. Anak yang lahir, kalau dalam Islam kalau anak zina nggak jelas statusnya. Nggak ada penisbatan nasab, nggak boleh dinisbatkan pada ayahnya walaupun itu pemilik sperma karena hasil zina. Semua buku fikih bahas masalah itu. Ini harus difahami nih, supaya saya berharap Bapak Ibu jangan wariskan kesalahan kepada anak-anak. Kalau tadi saya bilang sudah sepuh, banyak ibu dan bapak bilang gini, nggak apa-apa nak pacaran aja, terus ayah sama ibu dulu begitu kok. Nggak apa-apa hamil dulu, kan ibu juga dulu begitu. Nah, diwariskan keburukan itu karena dia tidak paham secara pribadi, itu nggak boleh. Ini nggak boleh, ini salah gitu ya. Mengganggu kualitas biologisnya. Anak yang lahir nggak boleh dinasabkan kepada pemilik sperma. Tidak ada warisan di antara mereka. Tidak ada kewalihan kalau anak perempuan mau nikah. Ini semua buku fikih bahas masalah ini. Jadi harus difahami baik-baik. Jadi efeknya besar sekali. Sekarang kita lihat kalau menikah. Orang yang sudah menikah dan tahu itu, kita yang sudah menikah hadir sih sudah tahu, yang mau menikah juga nanti akan merasakan. Kita di awal-awal menikah itu, bahkan kalau orang bisa pertahankan dengan baik, itu akan terus dia seperti menjadi raja yang laki-lakinya, perempuannya seperti menjadi ratu. Terutama di awal-awal nikah, orang semua puji, orang semua muliakan, orang kasih hadiah. Nggak ada orang zina begini, ya. Buat undangan terang-terangan. Dan pada saat malam pertama, semua orang tahu ini akan terjadi biologis. Tidak ada tuh rasa khawatir mereka. Bahkan dilakukan dengan kebahagiaan. Berarti berpengaruh pada kualitas sperma, sel telur, dan kualitas biologisnya sendiri akan maksimal. Belum lagi dalam agama Islam, biologis yang halal dalam pernikahan ini berpahala. Nanti akan kita jelaskan itu dalam manfaat-manfaat pernikahan. Dan luar biasa setelah itu, kalaupun hamil, dua-duanya gembira, keluarganya gembira, anak yang lahir jelas statusnya. Jelas nggak? Nah, kenapa saya pesan ini Bapak Ibu sekalian di awal? Coba Bapak Ibu yang sudah punya anak-anak, buka akal pikirannya, cakrawalanya, luaskan pemahaman tentang masalah agama. Fikirkan pernikahan anak bukan pacarannya, bukan zinahnya. Karena pacaran sebelum nikah, maaf, ini adalah perzinahan. Lalu Ustaz, kita nggak boleh pacaran? Boleh, setelah nikah. Pacaran sampai capek nggak apa-apa. Safar sama-sama, masuk hotel, nggak ada larangan, silakan. Hamil berapa kali pun boleh. Iya nggak? Nah, Ustadz kok begitu ngomongnya? Ya, saya jelaskan lebih jauh. Bukankah banyak orang di negara kita nih, di Indonesia ini, ya, orang tua itu dia dengan bangga. Maaf kalau ada yang berpapasan saya bahas ya, saya tidak kenal Bapak Ibu. Ini saya, kalau Bapak Ibu dijelaskan juga oleh seorang dai dari Eropa, pemahamannya dalam agama sama, dia akan jelaskan yang sama dalam bahasa dia. Bapak Ibu yang duduk depannya orang Arab di negara Timur Tengah akan sama bahasanya, karena syariat Islam sama, gitu ya, tidak ada bedanya. Sekarang bukankah banyak orang tua kalau misal maaf ini anak perempuan ini dijemput oleh pacarnya di malam minggu, tante om saya mau jalan dulu bawa si fulana, oh ya silakan nak. Saya mau tanya silakan apa? Hah? Silakan nikmati anak saya. Loh terus silakan apa?
Hah? Silakan makan sama-sama, silakan cium, silakan. Itu kan makna silakan itu kan? Ada makna lain? Masa silakan bawa ke majelis taklim? Hah? Kan yang ada ke bioskop, bahkan biasa ke kuburan lagi. Itu harusnya ingat mati, ini malah buat yang lain. Benar, ini rasional, benar gak? Ini fakta ya. Kita mau sampai kepada sebuah poin, sebab ceramah ini Bapak Ibu sekalian saya ingin menjadi sebuah pesan. Bukan hanya sekedar datang masuk yang kanan keluar telinga kiri. Oh bagus ya, itu gak penting semua itu. Yang penting ini ilmu itu berbekas atau tidak. Itu masalahnya ini, majelis ilmu itu manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf saya tidak singgung siapapun, saya tidak kenal Bapak Ibu ya. Ini materi agama Islam, memang harus begini penyampaiannya ya. Sekarang dia bilang begitu, misalnya contoh, terjadi beberapa keluarga di Indonesia. Sekarang contoh anak perempuannya sudah jalan nih. Setahun kemudian gak cocok, putus sama pacarnya yang pertama. Datang laki-laki baru. Jemput lagi malam minggu, silakan nak. Dah, silakannya kayak tadi. Ya. Setelah itu tetangga tanya, Bu, Pak, itu tadi itu siapa? Itu pacar anak saya. Yang lalu mana? Putus gak cocok. Ini cerita putus sama pacar ini nggak sama sekali buat mereka malu. Ya, enggak apa-apa, itu tidak cocok. Putus lagi, tidak cocok. Kalau pasang tenda depan rumah nikahkan malu. Bener nggak? Kok nikah cepat nanti anak saya dikira apa? Loh tadi itu dibawa kemana-mana nggak dikira apa? Ini gimana rasionalnya nih? Bisa ditangkap nggak? Nah ini pesannya Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita malu menikahkan anak kita? Itu poin pertama. Poin yang kedua. Yang saya lebih bagus kita dahulukan nikah daripada perzinahan ya. Nikahkan saja. Sekarang banyak orang bilang begini, kalau nikah kan anak saya belum selesai kuliah, anak saya belum bekerja. Sekarang saya tanya, waktu pacaran sudah selesai kuliah, waktu pacaran sudah dapat pekerjaan, kok ini boleh, ini nggak boleh? Kenapa? Masalahnya apa? Bapak Ibu rugi apa? Kalau nambah satu piring di meja makan buat anak mantu, ruginya apa? Nah anak kita aman, ya kan? Sekarang pacaran pun dan kubur dikasih makan juga. Kenapa nggak suaminya aja? Kenapa nggak istrinya aja? Benar nggak? Benar nggak ini? Nggak ada dukungan ini kayaknya. Atau tetap mau dengan pola yang lama nih? Ini kita sedang mau coba perubahan nih, ya. Karena memang harus diubah nih. Kalau satu sisi dalam Islam digambarkan Bapak Ibu sekalian tidak ada hubungannya pernikahan dengan prestasi dunia, nggak ada hubungannya. Nikah itu ibadah, nggak ada hubungannya nanti sarjana nak baru kamu nikah. Sudah sarjana, nak cari kerja dulu. Kalau sudah kerja, nak nanti kalau sudah punya rumah. Ini bapak sama ibu yang ngomong gini sama anaknya, dia enak, dia ada pasangannya, lampiasan biologis, anaknya nggak ada. Kalau anaknya masih punya iman, dia masih hadir di majelis taklim. Tapi kalau nggak punya iman, ya zina lah. Nah dia gejolak dalam jiwanya, ada fitrahnya. Kenapa nggak dinikahkan? Pesan saya Bapak Ibu sekalian, mudahkan pernikahan buat anak-anak. Mudahkan pernikahan. Beberapa jemaah ikuti saran kami. Anaknya mulai bergaul bebas, mulai bikin pusing orang tuanya. Ustadz saya saran, apa saran Ustadz? Nikahkan. Ustadz anak saya masih kecil, ajarkan. Belum ada usahanya, beri modal. Kenapa? Masalahnya apa? Didik dia. Ayo beri modal. Apa bedanya sekarang? Kan sama mendidik kan? Dan banyak keluarga kami subhanallah tadinya laki-laki itu anak itu belum dewasa. Perempuan itu belum dewasa. Setelah nikah, seperti satu hal kejadian ajaib dalam jiwanya berubah jadi dewasa. Tiba-tiba mau punya tanggung jawab. Tiba-tiba si laki-laki itu mau bekerja. Tiba-tiba perempuan ini mau belajar dari ibunya keterampilan masak. Karena dia dipaksa dengan keadaan. Pendidikan bukan ini? Pendidikan. Ini lebih bagus daripada Bapak Ibu lepas dia di luar jalan sama pacarnya. Dididik apa di luar? Dididik apa? Itu loh. Makanya saya pesan Bapak Ibu sekalian mudahkan masalah itu. Ada seorang sahabat Nabi. Waktu seorang wanita datang menawarkan diri kepada Nabi begini, ya Rasulullah saya hibahkan diri saya. Perempuan ini bilang, maksudnya kalau anda mau nikahi saya silakan, kalau enggak tolong anda tunjukkan jodoh buat saya. Di dalam riwayat ini dikatakan Nabi melihat wanita itu dengan teliti. Karena melihat dan secara syar'i kalau mau nikah boleh. Terus Nabi tidak ada hajat, maksudnya Nabi tidak tertarik. Lalu Nabi bilang kepada jemaah laki-laki di masjid, siapa yang mau nikahi perempuan ini? Ada satu sahabat berdiri mengatakan, saya Rasulullah, saya mau nikahin. Nabi tanya, apa yang kau bisa jadikan sebagai mahar? Ada enggak? Maka sahabat itu bilang, saya orang miskin ya Rasulullah. Enggak ada. Tapi mau nikah. Maka Nabi bilang apa?
coba iltamis walau khataman min hadid. Coba keluar sekarang, karena dia bilang dia miskin gak punya apa-apa. Nabi bilang, coba keluar dari masjid, cari walaupun cincin dari besi. Bukan perak, bukan emas. Cari besi di luar masjid, lengkungin jadikan cincin, bawa sini. Besi. Sahabat itu keluar, cari gak ada. Dia kembali, ya Rasulullah gak ada. Kata Nabi apa? Kau punya hafalan Quran gak? Dia bilang ada ya Rasulullah. Baik, saya nikahkan kamu, itu maharnya. Keluar hukum bolehnya menjadikan hafalan Quran sebagai mahar. Walaupun cuma surah Al-Ikhlas. Iya, betul. Tapi nanti dia wajib bantu istrinya menghafalnya. Kalau istrinya sudah hafal, ya dia harus surah yang lain. Nabi Musa alaihissalam menikah dengan anaknya Syuaib. Nggak punya uang. Maharnya apa? Mengabdi bantu mertuanya 8 tahun. Ngurus gembalaan, ngurus rumah, 8 tahun. Itu dalam Al-Quran diceritakan dalam surah Al-Qasas. Pernah dengar Ummu Sulaim? Seorang wanita di Madinah yang sangat soleha. Ini Ummu Sulaim, Bapak Ibu sekalian, suami dia namanya Malik. Malik ini waktu Ummu Sulaim masuk Islam, diajak oleh istrinya masuk Islam, dia nggak mau. Malik ini nggak mau. Karena dia jengkel sama istrinya, dia keluar dari rumah, ketemu sama beberapa musuhnya, mati terbunuh dalam keadaan kafir. Nah, si Malik ini punya sahabat dekat namanya Abu Talha. Masih kafir juga. Dia tahu ini Ummu Sulaim wanita baik, wanita soleha, mengabdi sama suaminya. Dia tahu karena istri sahabatnya. Lalu Abu Talha datang ingin melamar Ummu Sulaim. Lalu kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, laki-laki seperti anda tidak ditolak. Tampan, kaya, berwibawa, dewasa. Orang nggak nolak laki-laki seperti anda. Tapi masalahnya anda kafir, saya muslimah. Nggak boleh ini. Lalu apa kata Ummu Sulaim? Kalau anda mau menjadikan Islam anda, kalau anda mau masuk Islam, saya jadikan Islam anda sebagai mahar saya. Kata Ummu Sulaim. Maka Abu Talha bilang, baik saya mau. Pergilah Abu Talha syahadat depan Nabi, kembali lagi nikah. Sampai kata para sahabat, pernikahan yang paling berkah adalah pernikahannya Ummu Sulaim. Karena dia nggak terima harta sebagai mahar. Dia jadikan masuk Islam, mu'allafnya, calon pasangannya, itu sebagai maharnya. Berarti mahar itu macam-macam. Nah, ini menandakan tidak ada hubungannya dengan prestasi dunia. Begini Bapak Ibu sekalian, kalau anak kita itu dewasa, bijaksana, berakal lah ya, pikirannya masalah pendidikan, pikiran masalah pekerjaan, dia nggak terpengaruh dengan pergaulan bebas, oke, silahkan. Gak apa-apa dia mau kejar prestasi dunia dulu, oke. Tapi kalau dia lemah, dia mudah terpengaruh, jangan. Pernikahan solusi terbaik. Jadi tolong ubah persepsi pernikahan itu harus nanti di atas 30 tahun, 40 tahun. Tunggu dulu mapan semuanya. Ini sampai kapan mau nunggu mapan? Manusia tidak pernah puas. Sekali punya mobil nanti punya 2 mobil, 1 rumah punya 2 rumah. Baru masuk kerja nanti tunggu jadi manajer. Enggak selesai-selesai. Enggak selesai-selesai. Ya. Perempuan itu kalau hamil di luar nikah, kalau dia tidak aborsi, minimal dia malu. Ditutupin perutnya. Tapi kalau perempuan hamil halal dari suaminya, biar perutnya besar nggak malu. Ibu hamil, iya. Kenapa? Itu fitrah. Karena memang ini boleh, ini nggak boleh. Kenapa kita selalu masuk ke ranah tidak boleh? Kenapa tidak ranah yang boleh aja? Mudahkan pernikahan. Terlebih lagi di Indonesia, alhamdulillah mudah orang menikah. Bukan sulit gitu ya. Bukan sulit, bisa orang menikah dengan perangkat alat sholat, bisa dengan ini, bisa saling membantu. Ya, makanya Islam datang menjadikan tolok ukur daripada calon pasangan agama, bukan kekayaannya, bukan yang lainnya. Nabi pesan untuk perempuan begini, dan wali perempuan ayahnya, idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi, kalian terima agama dan akhlaknya. Udah baik nih karakternya, dari keluarga baik-baik, agamanya juga bagus, jaga sholat 5 waktu, ibadahnya bagus, maka nikahkan dia, kata Nabi. Untuk laki-laki ya, perempuan disuruh lihat itu, agama dan akhlaknya, nikahkan. Apa kata Nabi? Kalau kalian tolak, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kata ulama hadits, yang dimaksud kerusakan adalah KDRT. Kalau kita cuma dahulukan kekayaan, walaupun akhlaknya buruk, kita dahulukan ketampanan, walaupun misalnya dia jauh dari agama, nanti ini bahaya. Bisa KDRT, bisa perceraian, bisa segala. Karena dia nggak paham apa tugas dia sebagai suami nanti. Dia nggak tahu apa yang Allah perintahkan untuk membawa pada kebahagiaan. Begitu juga untuk laki-laki. Agama istrinya.
Kata Nabi SAW, tungkahul mar'a li arba'ah. Ingatlah kata Nabi SAW untuk semua laki-laki, wanita itu umumnya dinikahi oleh laki kena 4 hal. Ada karena kecantikannya, ada karena kekayaannya, ada karena garis keturunannya, ada karena agamanya. Apa kata Nabi? Dahulukan agamanya, hidupmu akan bahagia. Kalau mau jadi muslim yang benar, ini pesannya. Kalau Anda mau pilih yang lain silahkan. Saya sedang bicara tentang agama Islam. Ya, itu dalam pembukaan kita. Kemudian selanjutnya, ini belum masuk ke materi inti ya. Ini masih baru pembukaan. Tapi ini perbaikan persepsi dulu. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang perlu juga kita fahami baik-baik, pernikahan itu dalam Islam harus diniatkan ibadah. Kalau ada orang, maaf yang hadir di sini yang sudah sepuh, ya, yang sudah berumah tangga, kalau dulu Anda menikah karena lingkungan, semua teman-teman sudah nikah, jadi saya juga nikah. Hanya karena faktor suka, hanya karena faktor ekonomi, karena pasangannya orang mampu, hanya karena faktor politik misalnya, contoh dia ketakutan maka dia menikah supaya dia aman dan seterusnya. Semua ini Bapak Ibu sekalian harus diubah. Di tempat ini Bapak Ibu masih bisa ubah niatnya. Kalau dulu karena itu semua niat ubah. Ini karena perintah agama, karena perintah Allah dan Rasulnya supaya Bapak Ibu dapat pahala. Rumah tangga dan pernikahan Bapak Ibu sekalian adalah bahtera pahala yang paling besar. Kapal pahala yang paling besar. Begini rasionalnya. Kalau kita lagi puasa Ramadan, kita berada di bahtera pahala puasa namanya. Itu dari azan subuh sampai azan maghrib. Benar gak? Jadi Bapak Ibu lagi duduk, lagi ngobrol, lagi jalan, lagi dari azan subuh sampai azan maghrib, tetap pahala puasanya jalan. Ya enggak? Karena kan itu waktu puasa. Jadi biar kita tidur, kita makan, lagi jalan, tetap pahala puasa jalan. Kalau kita kerja, sholat, kita baca Quran itu tambahannya. Tapi kan kita berada di bahtera pahala puasanya sampai azan maghrib, benar gak? Nah, kalau orang menikah Bapak Ibu sekalian dari mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal. Kalau mereka hidup 30 tahun, 50 tahun, pahala terus nih. Ibadah. Hanya status suami atau status istri. Apalagi kalau statusnya bertambah ayah dan ibu, itu lebih besar lagi. Tapi bisa menjadi ajang bahtera pahala besar kalau niatnya ibadah. Bukan hanya suka, bukan karena ekonomi, bukan karena desakan keluarga. Semua tidak ada itu. Memang karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Itu baru bisa. Lalu apa efeknya Ustaz? Kalau saya niatkan ibadah. Efek yang paling besar begini. Kalau saya nikah sama istri saya karena saya niat ibadah. Istri saya nikah sama saya karena dia niat ibadah. Bayangkan bagaimana saya coba mengejar pahala dari dia. Saya akan selalu berpikir ini sumber pahala buat saya. Saya akan membahagiakan dia, saya akan buat dia senyum, pecahkan permasalahannya, punya kebutuhannya. Karena saya tahu itu pahala. Saya nggak lihat lagi siapa orang ini, tapi dia adalah ajang pahala buat saya. Istri juga begitu. Ini suami saya ajang pahala. Susahnya apa? Tinggal layani makan, layani minum, layani biologis. Pahala semua. Bayangkan kalau suami istri ini saling ngejar pahala, gimana bahagianya itu? Nggak ada lagi pertengkaran sebenarnya. Karena orang akan menepis pertengkaran. Bagi dia targetnya bagaimana pahala dari orang ini. Benar nggak? Hah? Cuma 2 orang yang mendukung saya tidak tahu. Ini kalau bukan merenung, menolak cuma 2. Jadi kita harus menjadikan pernikahan kita itu wadah pahala. Itu penting sekali. Dan ini akan membuat semua kegiatan kita targetnya itu. Saya kasih rasional masalah haji dulu Bapak Ibu sekalian. Orang kalau pergi haji biayanya besar nggak? Contoh kita berangkat dengan furoda lah. Furoda itu 400-500 juta kalau visa furoda. Ya mungkin kalau orang berlebih-lebihan hartanya dianggap kecil, tapi itu lumayan besar. Ya. Orang biayanya besar, perjalanannya jauh. Pesawat aja kalau direct 9 jam Jakarta Jeddah. Belum lewati imigrasi, belum masuk ke Mekahnya 1-2 jam naik bus, belum segala macam. Belum kita harus ya tinggal di kemah di Mina, belum jumroh, belum wukuf di Arafah, banyak ya gitu. Kemudian kita meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan. Apa yang membuat orang kalau pulang haji lalu ditanya mau haji lagi nggak? Dia bilang iya. Sudah biaya besar, jaraknya jauh, butuh energi ekstra, tinggalin keluarga. Kalau niatnya ibadah.
Orang kalau niat ibadah itu suka dukanya jadi nyaman, semua enak. Biar capek, biar letih. Bapak Ibu mau haji lagi? Oh mau. Enak gak haji? Enak. Tapi kalau dia tidak niat ibadah, Pak, Ibu mau haji lagi gak? Udah deh, cukup sekali. Kemarin panas banget, biayanya mahal. Nah beda. Beda gak? Nah begitu rumah tangga. Makanya yang langgeng-langgeng itu, sudah sampai naik kakek-kakek masih bisa, itu karena niat ibadah itu, pasti itu. Kalau tidak niat ibadah, 1 tahun, 2 tahun juga sudah hancur rumah tangganya. Karena dia, apa yang dia target, akan sampai sebatas itu. Bahkan ibadah ini bisa membuat kita bisa menerima semua kekurangan pasangan, dan kita siap memaafkan kesalahannya karena kita niat ibadah. Kalau orang niatnya cuma fisik, misal sudah tua, bisa berubah. Tabrakan, bisa berubah. Kalau ibadah tidak ada, tidak mengubah apapun. Ada ujian, dia tetap bersabar. Oh ini pahalanya lebih besar lagi. Begitu. Ini ada sebuah cerita. Ini selingan saja. Di Irak dulu, tapi kisah nyata. Ada satu orang wanita sangat cantik dan soleha, sampai menjadi bahan pembicaraan di Irak semuanya. Wanita ini sangat cantik, dari keluarga baik-baik dan soleha banget. Diperebutkan banyak laki-laki. Tapi uniknya, waktu dia menikah, dia menerima lamaran laki-laki jelek. Jelek secara fisik, tapi bagus agamanya. Udah, menikahlah. Setelah menikah, suaminya masih penasaran. Lihat dia, ini wanita cantik banget, kok terima lamaran saya gitu. Kayaknya gak sepadan, gak cocok ini. Dia tanya istrinya, saya mau tanya, kenapa kau terima saya? Kata istrinya begini, ini selingan saja ya. Istrinya bilang begini, supaya saya bisa mendapatkan pahala sabar dan kau dapat pahala syukur. Jadi setiap saya lihat kamu, saya sabar. Setiap kamu lihat saya, kau bersyukur. Nah, ini maksudnya selingannya ini, saking maunya orang cari pahala. Nah itu. Oke, sekarang kita lebih dalam masuk ke materinya. Ini materi pelatihan sebenarnya. Jadi Bapak Ibu kami sarankan kalau punya waktu, hadir di manajemen rumah tangga Islami kami. Karena pertemuan seperti ini Bapak Ibu sekalian, saya bedah 1 kali acara kita Jumat sampai Ahad itu. Biasanya kita masuk di hotel. Nanti tanggal 12 sampai 14 Februari ini ada di Puncak, di Hotel Pullman. 12 sampai 14 nanti check in di hotel itu per keluarga. Jadi sama aja Bapak Ibu rekreasi keluarga, cuma bedanya kami tambah dengan majelis ilmu aja. Karena tidak selisih jauh juga bayar hotel situ sama bayar paket ini gitu. Tapi nanti hari Jumat itu check in, kita habis sholat maghrib isya, kemudian makan malam, nanti ada materi pertama bersama saya. Sesi 1 itu sekitar 2 jam. Nanti ada materi sama tanya jawab. Kemudian habis subuh, hari Sabtu, habis itu outdoor activity, nanti ada game-game dari tim kami sampai duhur. Duhur asar istirahat keluarga, habis asar sesi ketiga dengan saya. Habis itu break maghrib isya, ada tentu coffee break di setiap waktu. Kemudian juga ada makan malam, habis itu ada sesi keempat, baru nanti terakhir Ahad pagi sesi kelima. Nah untuk yang punya anak-anak remaja, ada kelas untuk remaja. Gurunya ada sendiri, kalau saya sama bapak ibunya. Nanti anak-anak kecil juga ada kelasnya sendiri. Nah ini penting untuk mengatur manajemen rumah tangga Islami. Bagaimana Islam mengajarkan itu. Nah salah satu ini materi dasarnya ini. Di manajemen rumah tangga Islami 1 tuh bahasanya masalah ini. Baik, sekarang kita lebih dalam coba bahas tentang masalah pernikahan dalam Islam. Apa itu pernikahan? Definisinya apa? Hampir semua jenis ibadah Bapak Ibu sekalian dalam buku-buku fikih disebutkan definisi. Dan selalu ada etimologi, terminologi. Bahasa, istilah. Kalau dalam bahasa, disebutkan salah satunya oleh Abul Hasan An-Naisaburi. Beliau menukil Al-Azhari berpendapat, pendapat ulama lain namanya Azhari dinukil oleh beliau, bahwasanya nikah itu adalah al-wata'. Nikah itu adalah biologis. Makanya tadi kita bilang memang ini pelampiasan biologis, tapi dengan cara yang benar. Cara yang salah tadi zina gitu ya. Jadi memang secara definisi saja dia udah al-wata'. Makanya tidak ada rumah tangga tanpa biologis. Ya, seringkali kadang-kadang di pengajian ada yang tanya, ibu-ibu pernah ada bapak juga, Ustaz saya sudah menikah 10 tahun, tapi sudah 3 tahun saya nggak pernah disentuh. Sudah 3 tahun istri saya nggak mau melayani biologis. Ini agak aneh ini, karena definisi pernikahan itu. Nggak boleh lewat hari tanpa biologis harusnya. Ya begitu, karena ini pernikahan. Pernikahan adalah biologis. Siapa yang biologisnya normal, diniatkan karena ibadah kepada Allah, karena memberikan hak pasangan,
maka secara otomatis rumah tangganya akan bahagia. Semua permasalahan bisa terselesaikan dengan masalah biologis ini. Ya kan gitu. Karena memang yang paling banyak merusak laki-laki, perempuan. Yang banyak merusak perempuan, laki-laki. Memang sudah begitu, itu pergaulan bebas di luar. Kalau sudah punya pasangan, selesai. Kan begitu. Maka hati-hati, jangan rusak biologisnya. Karena ini definisi pernikahan. Kalau sudah ada rasa malas, rasa benci, syaitan. Harus dihilangkan itu. Betul ini. Harus dihilangkan. Dan harus betul-betul kita terbuka dengan pasangan untuk bicara. Karena memang nikah itu biologis. Berarti harus dibicarakan tuh baik-baik. Apa yang pasangan suka, bagaimana cara yang terbaik, mana yang dibolehkan dalam agama, mana yang tidak dibolehkan dalam agama. Nah seperti itu. Jadi harus dibicarakan dan harus kita selalu memperbaharuinya. Di manajemen rumah tangga Islami kami itu di daurah kita jelaskan masalah itu lebih rinci. Pendapat-pendapat ulama, hadis-hadis Nabi dan segala macam. Sementara dalam terminologinya, secara istilahnya, dia adalah disebutkan suatu akad yang membolehkan seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan tanpa ada halangan hukum apapun untuk menikmati itu. Nah, ini dinukil dari kitab Ad-Durrul Mukhtar karyanya Al-Khasafi dan juga disebutkan dalam Hasyiah Ibnu Abidin. Kemudian kita masuk sekarang ke tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama ketaatan Allah dan Rasulnya. Tadi sudah kita singgung, usahakan niatnya memang karena perintah Allah dan Rasulnya. Allah menyebutkan dalam surah An-Nur, kalau mau buka di aplikasi Al-Quran silahkan, surah nomor 24 ayat 32. Ini dalil tentang perintah, tujuan pernikahan adalah karena kita mau taati Allah dan Rasulnya. Supaya ada pahala tadi saya bilang, jadi bahtera pahala yang besar yang selalu kita dapatkan pahalanya. An-Nur ayat 32 berbunyi wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Siapa yang masih bujang, masih gadis, nikahkan, jangan tahan-tahan. Tidak ada hubungannya dengan prestasi dunia, mudahkan gitu ya. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan jika mereka miskin, ya, belum punya pekerjaan segala macam. Apa Allah bilang? Dengan pernikahan itu Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Rezeki dari Allah. Kalau sudah Allah yang maha kaya yang kasih, apa yang diragukan? Dan Allah maha luas pemberiannya. Allah itu kalau sudah bukan rezeki tidak ada batasnya. Gak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dan Allah itu maha mengetahui. Itu ayat Al-Quran. Sementara dari hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Menikahlah karena sungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian di depan umat-umat lain pada hari kiamat. Dan jangan kalian menjadi seperti pendeta Nasrani. Pendeta kan tidak nikah, pastor nggak nikah. Ya, kalau kita dalam Islam tidak, kita disuruh menikah. Ya. Ini penyampaian Nabi SAW dan juga Nabi menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, wahai sekalian anak-anak yang muda atau anak muda, barang siapa yang sudah punya ba'a, nanti kita jelaskan artinya ba'a ya, maka segeralah ia menikah, karena menikah akan lebih menjaga pandangan dari yang haram dan menjaga kesucian kemaluan. Ulama menjelaskan makna ba'a itu, kata Imam Nawawi rahimahullah dari sekian banyak persediaan pendapat ulama, adalah mampu melakukan biologis. Jadi di sini bukan kemampuan finansial, tapi kesiapan si laki-laki untuk melakukan biologis dengan istrinya nanti, sehingga dia tuangkan sperma dan ada kewajiban, nanti kita sebutkan di salah satu bagian materi kita, kewajiban suami istri. Dia memberikan hak istrinya, ya, melindungi, memberikan makanan, minuman, perlindungan, sekarang nanti kita rincikan insya Allah itu. Dan si istri juga siap untuk menerima sperma suaminya, hamil, punya anak dan jadi status ibu. Selain melayani suaminya, dia juga jadi status ibu. Kalau ini sudah ada kesiapan ini, nikah. Makanya orang miskin pun boleh nikah. Bayangkan kalau di sini yang dimaksud dengan kemampuan adalah finansial, berarti orang miskin gak bisa dong. Berarti kemampuannya bukan itu. Siap enggak sekarang jadi suami? Karena banyak orang yang mulai rumah tangga miskin terus menjadi kaya, kan banyak. Bukan targetnya harta. Targetnya dia sudah siap menjadi pasangan atau tidak. Dan menjalankan tugas masing-masing. Itu tujuan yang pertama. Yaitu bagaimana kita menjalankan perintah agama. Supaya Bapak Ibu dapat pahala besar.
Dan saya sudah bilang tadi, yang sudah menikah pun kalau dulu niatnya bukan karena agama, di ruangan ini masih bisa ubah niatnya. Supaya nanti yang lain-lain itu Allah ubah semua jadi pahala. Begitu juga ke depannya. Yang kedua, tujuan pernikahan adalah menyempurnakan setengah agama. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Hadis Sahihah, maksudnya hadis sahih, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfud din, falyattaqillah fi nisfil baqi." Siapa yang sudah menikah, dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Tinggal dia bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Maksudnya orang kalau sudah nikah itu, dia lebih dekat dengan Allah. Sudah ada pasangannya. Kan yang paling banyak merusak orang jauh dari agama itu perzinahan sebenarnya. Itu yang paling banyak. Bermula dari situlah nanti orang kenal minuman keras, narkotika, A, B, C dan segala macam itu. Bermula dari situ. Maka ini bersahabat semua. Itu kan di diskotik, karaoke itu pasti perzinahan, minuman keras, narkotika, satu sahabat semua. Sebagaimana kalau di majelis ilmu, di masjid itu sahabat semua tuh. Berzikir, berdoa, belajar ilmu itu kayak satu paket. Jadi orang kalau menikah dia sudah menyelamatkan setengah agamanya. Karena yang paling banyak menjauhkan dari agama pasangan yang haram. Nah kalau sudah punya pasangan halal, selesai. Tinggal dia bertakwa kepada Allah di setengah tersisa. Lebih gampang. Mungkin dia lalai sholat, pasangannya bisa ingatkan. Mungkin dia ini. Nanti suami istri itu bisa saling mengingatkan. Ya. Yang ketiga, menjalankan sunnah para nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah para nabi dan rasul. Sebagaimana kata Nabi SAW, arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 yang menjadi sunnah atau contoh dari semua nabi-nabi dan rasul. Disebutkanlah al-haya'u, yang pertama sifat malu. Kemudian yang kedua wat-ta'attur, wangi. Wangi mulutnya, wangi badannya, wangi pakaiannya, bukan orang yang bau mengganggu orang lain. Yang ketiga, wasiwak, bersiwak, sikat gigi, bersiwak. Yang keempat, an-nikah, menikah. Tentu di sini pakai minyak wangi ada batasan. Kalau laki-laki di rumah dan di luar rumah, perempuan ada batasan, gitu ya. Di rumah pasti pakai, kalau di luar itu maka dibatasi, gitu ya. Bahkan kalau perlu dihindari itu jauh lebih aman karena ada larangan dari Nabi SAW. Kemudian yang keempat, penyebab tujuannya agar masuk ke dalam surga, ya. Tujuannya menikah agar masuk ke dalam surga. Jadi sudah dapat kenikmatan biologis, sudah dapat pasangan hidup, sudah bagus statusnya di masyarakat, gitu ya. Ini juga tadi belum saya singgung ya. Itu orang kalau menikah itu luar biasa ya. Kalau menikah, secantik bagaimanapun paras wajah seseorang, maaf sekali lagi kalau ada yang di sini hadir, saya tidak bermaksud ya, karena saya tidak kenal Bapak Ibu. Secantik apapun paras wajah seorang wanita, setampan apapun dia, misal, kemudian ditanya sudah nikah belum? Lalu dibilang belum. Kira-kira bagaimana di pandangan orang? Bedakan dengan kalau orang mungkin biasa aja paras wajahnya, tapi ditanya sudah nikah belum? Sudah. Apalagi kalau si perempuannya gendong anak, laki-lakinya juga sudah gandeng anaknya, oh sudah ayah dan ibu ya. Itu pasti lebih tinggi kedudukannya di mata manusia, fitrah, alami itu. Alami sekali. Ya, ada pernah jemaah kami, suami istri, Masya Allah orang sangat mampu dan kaya sekali di Jakarta ini, mengeluhkan sama saya karena anak perempuan mereka sudah sampai tingkat menjadi spesialis di dokter, gak mau nikah. Ustaz gimana Ustaz nasihatin anaknya, sudah 30 tahun lebih gak mau nikah. Ternyata salah satu permasalahannya adalah karena ayah orang tuanya selalu suruh kejar dia prestasi dunia terus, sekolah terus. Anak ini akhirnya menikmati sekali sekolahnya. Begitu selesai sekolah, kejar lagi spesialis, ayah ibunya belikan rumah sakit, dia kepala rumah sakit, makin punya kedudukan. Nggak mau nikah, nggak butuh laki-laki. Ini jadi masalah juga ini gitu. Ya. Jadi kata Nabi SAW masalah orang tujuan pernikahan mengejar surga itu dalam hadits beliau, man waqahu syarratsnaini walajal jannah. Siapa yang dipelihara oleh Allah dari 2 perkara keburukan, maka dia akan masuk surga. Disebutkan ma baina lihyai, apa yang berada di antara 2 mulutnya, dagunya, maksudnya mulutnya dia jaga tidak bertutur kata kecuali yang baik, dan ma baina rijlai, dia menjaga pergaulan atau hubungan kemaluannya. Maksudnya dia tidak berzina tapi dia menikah. Yang kelima, tujuan pernikahan memperluas hubungan. Ini juga penting untuk dijelaskan ya. Jadi kalau kita menikah dengan seseorang, kita tahu jalinan keluarga akan jauh lebih besar. Kita bukan hanya nikah dengan pasangan kita, tapi ingat dia punya orang tua, dia punya saudara, dia punya keluarga, ya. Dan ini tidak bisa kita hapus statusnya. Bukankah banyak orang setelah menikah larang pasangannya ketemu sama orang tuanya? Ada banyak perempuan larang suaminya bakti sama ibunya. Pilih saya atau ibumu. Nah ini
Gimana ceritanya? Pastilah ibunya, gitu kan? Ibunya nggak mungkin dihapus statusnya. Anda cerai sudah jadi mantan, kan gitu. Gimana caranya? Yang benar si istri bantu suaminya bakti sama ibunya. Nah kalau kita nikah kita tahu dia punya orang tua, nggak bisa dihapus statusnya. Cemburu sama mertua ini salah, salah tempat, ya, nggak boleh. Cemburu dalam Islam ini ada materi kami khusus satu pertemuan di daurah itu masalah cemburu. Cemburu itu harus kalau hanya terjadi pelanggaran agama saja. Nggak boleh cemburu buta, nggak boleh jadi senjata syaitan. Nggak boleh. Kalau pasangan kita selingkuh, berbuat yang haram, nonton haram, itu baru kita cemburu. Cemburunya karena dia langgar agama Allah. Nggak boleh yang lain. Ini cemburu sama mertua, cemburu sama ipar, cemburu sama anak. Ini kalau dibiarkan jadi bola liar. Nanti kalau pasangannya berdiri di satu tiang di mall, kenapa kau berdiri di sana? Pasti kau punya kenangan. Nah ini cemburu buta ini. Jadi ngelantur akhirnya. Jangan berpikir kalau pasangan dicemburu itu berarti prestasi. Enggak. Orang dicemburu itu nggak nyaman. Orang dicurigai terus. Apa enaknya? Orang kalau betul cintanya, dia nggak cemburu. Cemburu itu hanya kalau terjadi pelanggaran agama, itu baru benar. Dia berbuat haram. Kalau enggak usah. Apalagi kalau bandingkan dengan mertua. Gimana? Suami bilang sama istri, kau nggak boleh ketemu ibumu ayahmu, urus saya dulu. Memang dia punya hak, tapi bagaimana dia hapus status mertuanya? Makanya dalam Islam itu, kita sekali menikah dengan seseorang, orang tuanya itu jadi mahram abadi. Tidak ada namanya mantan anak mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu, walaupun cerai. Misalnya naudzubillah si A si laki-laki nikah sama si B perempuan. Si A ini si laki-laki ini itu akan menjadi mahram seperti ibunya sendiri, ibu istrinya. Walaupun cerai sama istrinya, selamanya ibu mertua itu bisa salaman seperti ibunya sendiri, sekali menikah sama anaknya. Kalau sudah terjadi interaksi biologis dalam pernikahan sekali aja, itu jadi ibunya selamanya. Tidak ada namanya mantan mertua, nggak ada. Pasangan masih bisa jadi mantan. Kalau cerai lewat masa iddah jadi mantan pasangan. Tidak namanya mantan anak mantu, nggak ada. Sama dengan perempuan itu, sekali nikah sama laki-laki ini, sekali biologis, maka ayah suaminya jadi mahram selamanya, jadi kayak ayahnya sendiri. Kayak gimana cara cemburu sama mertua ini? Itu orang tua kita sendiri. Cemburu sama ipar, saudara dan segala macam. Gimana caranya hapus satu saudaranya? Dulu ada kerabat kami, dia mau keluar sama suaminya, tidak sengaja, tiba-tiba suami ditelepon oleh adiknya sendiri, dan adiknya ini kebetulan dia tinggal di Jakarta, adiknya ini tinggal di luar Jakarta, kebetulan mampir. Telepon kakaknya statusnya suaminya si perempuan ini. Lalu dia bilang, bisa nggak kak, saya kebetulan saya yang tangani permasalahannya. Dia bilang, bisa nggak, saya kebetulan mau ikut, saya nggak tahu Jakarta mau kemana, saya ikut saja. Misalnya kalau ke supermarket atau apa, kebetulan memang mau keluar ke supermarket belanja bulanan. Dia cuma mau ikut saja. Makanya dia bilang sama istrinya, itu adik saya sebentar mau ikut. Istrinya diam, nggak ngomong apa-apa. Ini sudah siap-siap mau jalan. Terus suami bilang, saya tunggu di mobil ya. Suaminya tunggu di mobil lama, setengah jam nggak keluar. Dia masuk dalam, istrinya sudah ganti baju. Kenapa nggak jadi ikut? Sudah, kamu jalan aja sama adik kamu. Pilih aja dia daripada saya. Ini apa ini sensitif begini? Rumah tangga apa ini? Tidak boleh sensitif, tidak boleh mudah tersinggung, nggak boleh dendaman. Ini semua bibit syaitan merusak rumah tangga. Itu ada bahasan sendiri lagi. Kalau mau dibahas, 2 minggu kita di sini duduk, ya. Nah, kita harus tahu tujuan pernikahan adalah perkenalan dan perluasan hubungan. Memang begitu, kita jadi banyak kerabat. Semua jadi kerabat, mertua, ipar, semua kerabatnya pasangan jadi kerabat kita juga, otomatis. Kita kalau punya anak, berarti anak ini makin lebar dia, keluarga ibu dan keluarga ayahnya makin banyak. Apalagi kalau sudah beda, bukan nikah keluarga, beda suku, beda negara, makin luas, makin kemana-mana. Dan itu memang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hujurat surah nomor 49 ayat 13. Surah Al-Hujurat surah nomor 49 ayat 13 berbunyi, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Maksudnya dengan pernikahan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu bukan dari sukunya adalah, tapi dari orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Allah Maha teliti. Yang keenam,
Tujuan pernikahan, ketentraman dan kebahagiaan. Ini penting. Gimana caranya kita bisa mendapatkan ketentraman dari pasangan kita? Nikah sama orang yang tidak bermasalah. Betul ya? Kalau ada orang tiba-tiba mau jadi pahlawan kesiangan, maaf ya. Laki-laki datang, dia suka satu orang pelacur, misal, lalu dia bilang, kalau kamu mau nikah, kalau kamu mau bertaubat, saya nikahi kamu. Ini maaf ya, saya bilang, langsung saya bilang, ini orang bodoh. Kenapa? Kenapa dia mau buat PR dalam hidupnya? Kenapa ini? Pekerjaan rumah tangga. Kenapain pelacur? Kenapa nggak cari wanita muslimah yang siap jadi istri? Yang udah sholat, udah tutup aurat, udah soleha. Ngapain pelacur ini? Biarin dia sama yang orang sejenisnya dia. Kenapa kita? Oh, perempuan bilang sama laki-laki, kalau kamu mau berubah, tinggalin narkotika, saya siap jadi istri. Orang bodoh ini. Cari yang tidak narkotika. Ngapain jadi pahlawan? Ini yang menghilangkan ketentraman. Karena belum nikah sudah masalah. Ini pernikahan Bapak Ibu sekalian kayak kapal baru. Saya suami sebagai kaptennya, istri saya sebagai wakilnya. Ini bukan pegawai ya. Ini kayak presiden sama wakil presiden nih. Dua-dua naik kapal, harus semua yang dibawa ke kapal perangkat-perangkat baru, piring baru, sendok, semua baru. Jangan rongsok-rongsokan ini. Ya. Jangan barang-barang rusak ini jadi masalah. Jangan bilang nanti, kita aja butuh perbaikan. Kita aja butuh buat jaga kualitas ibadah kita. Terus kita mau jadi pahlawan buat orang? Gak bisa. Nikah sama orang kalau perlu lebih bagus secara keimanan dari kita. Lebih bagus secara ilmu. Lebih banyak pengalaman, itu penting. Itu berarti ketentraman. Karena Allah menjadikan Bapak Ibu sekalian, pernikahan adalah sumber ketentraman. Tapi fahami baik-baik, ketentramannya kapan? Kalau menikah dengan orang yang pas. Orang yang benar. Nah, perhatikan Allah bilang dalam surah Ar-Rum. Surah nomor 30 ayat 21. Ya. Surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keimanan kepadanya, dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Allah suruh menikah manusia dengan manusia. Allah enggak suruh nikah sama jin, sama hewan, manusia sama manusia. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Karena kalau jin kita enggak nampak. Ini misalnya contoh, hewan enggak cocok ini, enggak ngerti bahasanya. Allah bilang dari jenis kalian sendiri. Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Ada banyak orang Bapak Ibu sekalian menanyakan ayat ini sambil mengatakan begini. Saya sudah nikah, tapi ternyata saya tidak dapat ketentraman. Ya. Yang disalahin ayat ini. Kok ayat ini bilang ketentraman, kasih sayang, tapi ini enggak ada. Pasangan saya kasar, pasangan saya KDRT, pasangan tidak jalankan kewajibannya. Nah memang dia salah pilih. Dia pilih orang yang rusak semua ini. Ya. Kan gitu. Dia enggak perhatikan keluarganya, dia enggak perhatikan bibit bobotnya dari orang ini. Ya asal-asal saja, yang penting suka. Ngomong apa saya semua dipercaya, gitu kan. Saya mau tobat, saya mau kapok, penting kau nikah sama saya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ah ini masalah, ya. Jadi nggak boleh. Ini penting sekali. Ketentraman didapatkan kalau dengan orang yang pas untuk memberikan ketentraman, dan itu harus orang yang berakal dan beragama. Nggak boleh sembarangan. Yang ketujuh, keturunan yang saleh. Ini tujuan pernikahan ini. Yang ketujuh. Jadi kalau ada yang mau nikah, maaf sama akhwat, ya, ada yang mau nikah lalu mengatakan gini, saya mau nikah sama kamu tapi saya nggak mau punya anak, tolak lamarannya. Nggak boleh, memang nikah untuk bapak anak gimana cara? Nggak mau nikah. Kalau ditunda karena ada hal yang urgen, masih sekolah, beda negara, oke ditunda sementara. Tapi nggak mau punya anak ini jangan, nggak boleh. Karena tujuan pernikahan memang untuk punya keturunan. Plus, saya bilang di sini ya, judulnya tujuan yang ketujuh, keturunan saleh. Nah, saleh ini penting. Maksudnya harus memilih dari induk ibunya dan sumber spermanya ayahnya yang saleh. Baru bisa anak saleh lahir. Kau dari pemabuk, dari pezina terus mau lahir anak saleh, mimpi ini. Dari mana ini? Enggak mungkin itu. Mau pasangannya enggak selingkuh, sebelum nikah sudah selingkuh terus. Gonta-ganti pacaran.
pasangan terus maunya nggak selingkuh, dia sudah terbiasa dengan gonta-ganti laki-laki. Itu biasa. Kalau perempuan gimana caranya kita mau anggap dia setia? Dari mana ini? Kan pakai rasional, nggak mungkin. Makanya persekutuan terjadi ke orang yang tidak pernah kenal lawan jenis sebelumnya, tempatnya di majelis taklim sama di masjid. Itu orang-orang baik di situ, Allah sudah ajarkan kita. Nah itu baru bisa, baru kita oh ini nggak mungkin dia selingkuh. Kalau orang ini selingkuh itu biasa. Kalau emang dasarnya sudah memang hidupnya begitu, jadi perlu dikasih bawahi. Ibu-ibu perlu garis bawahi poin ini. Nanti bapak-bapak juga ya. Kalau ibu biologis sama pasangan halal sama suami, anggap suami ini jauh dari agama, orang fasik, narkotika kah, atau pemabuk atau apalah. Cuma mungkin dia punya kelebihan karena dia kaya contohnya. Misalnya, setetes spermanya masuk ke rahim ibu, setetes saja, hamil, maka laki-laki buruk ini akan menjadi status anak kita selamanya. Dunia akhirat. Ini salah pilih pasangan nih. Ya. Anak itu bisa saja mewarisi kefasikan ayahnya. Kira-kira kalau ayah itu tidak sholat, nanti kalau anaknya lahir dia mau bilang, ayo sholat nak. Nah dia aja nggak sholat, dia nggak puasa, terus mau suruh anaknya puasa Ramadan. Dia nggak pernah pikirin sedekah dan zakat. Lalu kita berharap begitu, gimana ceritanya? Menghayal terus ini, kan gitu. Sama dengan laki-laki, salah pilih perempuan nih. Status sperma dia tertuang di rahim perempuan tersebut hamil, perempuan itu akan menjadi status ibu anaknya selamanya. Terjadilah pertikaian nanti. Anak kalau sudah mulai besar, sekolah agama atau sekolah umum. Yang lebih dekat dengan agama misalnya ibunya, ayahnya mau sekolah agama, ayahnya nggak mau, ribut, cerai gara-gara ini. Ya nggak ketemu dari awal konsepnya. Mau keturunan yang baik, cari dulu sumbernya ini. Ayahnya pemilik sperma yang baik, soleh, baru ke soleh juga itu. Ibunya soleh, baru anaknya soleh juga. Kalau ini dari buruk mau lahir yang baik, nggak mungkin udah menghayal ini. Kecuali memang itu Allah takdirkan berbeda. Tapi secara rasional begitu. Makanya Nabi suruh dahulukan agama. Jelas ya? Ya. Jadi ini penting sekali untuk difahami baik-baik. Allah cukup banyak menyebutkan dalam Al-Quran tentang masalah Allah memang menyuruh kita punya keturunan. Di antaranya saya ringkaskan karena lihat waktu, surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 11. Surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 11 yang berbunyi, Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja, yadhra'ukum fi laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah lah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, manusia dengan manusia, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dari sini keluar haramnya menggauli hewan. Kan orang-orang non-muslim itu ada sampai menggauli hewan, itu haram. Ya, tidak boleh. Dijadikannya kata Allah dari pasangan ini, suami istri, manusia sama manusia, kalian berkembang biak. Ini tujuannya untuk itu, populasi tadi saya bilang di awal pembukaan kita. Dengan jalan itu, dengan pernikahan, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ada sebuah riwayat Ma'qil bin Yasar berkata, seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, hanya saja dia mandul, gak bisa punya anak. Apakah aku boleh menikahinya? Orang ini pribadi, dia lihat wanita cantik, keturunannya dari garis tapi mandul. Sudah dicek mandul. Maka dia bilang, ya Rasulullah, saya mau nikah, Anda izinkan gak? Nabi bilang tidak. Orang ini minta izin 3 kali, Nabi ucapkan 3 kali. Kalau dari Nabi gak izinkan. Enggak. Kenapa? Nabi sebutkan terakhir, setelah 3 kali orang ini minta izin, yang keempat Nabi bilang begini, nikahlah dengan wanita yang memiliki sifat berbelas kasih. Wanita yang pelembut, santun. Ini juga harus dari keluarga yang lembut-lembut nih. Orang tuanya lembut, santun. Keluarga terkenal santun baru. Kalau keluarga yang biasa teriak-teriak, ini mau teriak-teriak juga kasar nanti di rumah. Banting pintu udah biasa, lempar piring udah biasa. Ini mau bahagia apa di rumah tangga begini? Yang ada tuh lembut, tangannya lembut, suaranya santun, tatapan matanya syahdu. Nah itu baru bahagia. Harus dari keluarga yang baik-baik. Nabi katakan, nikahlah dengan wanita yang penuh kasih sayang dan juga subur. Nggak mandul, punya keturunan. Karena aku bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Yang kedelapan, dia bisa diniatkan dan tujuannya menjadi sumber rezeki. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Kata Nabi SAW, ada 3 orang pasti Allah bantu. Pasti, nggak ada keraguan. Ya. Yang pertama, al-mujahidu fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah.
Orang pergi perang kan dia tinggalkan pekerjaannya, tapi semua hidup, makan, minum, ya. Kecuali datang ajalnya meninggal. Orang di Palestina sekarang di Gaza habis semua rumahnya, masih makan tuh yang hidup, masih hidup mereka. Walaupun mereka tidak seenak kita makanya, tapi mereka masih hidup. Allah kasih. Yang kedua, wal mukatab yuridu al-ada. Yuridul ada. Mukatab ini budak. Zaman sekarang gak ada perubahan. Zaman dulu ada perbudakan. Mukatab ini kalau zaman dulu ada perbudakan, dia mau bebas dari majikannya. Dia bilang, saya mau bebas. Harus majikannya bilang, boleh tapi kamu bayar ke saya 10 juta. Terus budak ini bilang misalnya, saya bisanya bayar 1 juta sebulan. Jadi 10 bulan saya bebas. Maka majikannya mengatakan, ya itu namanya mukatab. Kalau orang mau bebaskan dari keterbudakan, Allah beri rezeki. Nah yang ketiga ini saksi bahasan kita, wan nakihu ridul afaf. Dan orang yang menikah karena ingin memelihara kesucian, kehormatan dia, supaya dia enggak berzina. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang ke-9, tujuan pernikahan untuk mendapatkan kenikmatan biologis dan juga mendapatkan pahala. Jadi kalau zina, tadi yang haram itu dosa besar, ya. Bahkan masuk dalam 7 induk dosa besar. Kalau nikah, sama-sama pelampiasan biologis, itu pahala besar. Makanya tadi saya bilang jangan sampai rusak biologisnya. Karena setan pasti rusak rumah tangga mulai dari rusaknya biologis dulu. Abi Dzar berkata, ada sejumlah sahabat yang kaya, mereka mendapatkan pahala banyak. Karena mereka sholat, mereka, ada orang-orang miskin datang berkata begini, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Namun mereka punya kelebihan karena mereka bersedekah dengan hartanya. Jadi sahabat miskin mengeluh kepada Nabi tentang orang-orang kaya lebih banyak pahalanya. Karena kami sholat, dia sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka punya harta, mereka sedekahin. Kita nggak punya itu. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang kalian sedekahkan? Banyak sekali. Kalau kalian mau sedekah tidak harus uang. Setiap takbir, setiap tasbih, bilang subhanallah dihitung sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan, ingatkan orang, ayo sholat yo, ayo ini yo, itu adalah sedekah. Setiap melarang dari kemungkaran, tak boleh itu haram, itu juga sedekah. Dan persetubuhan kalian sedekah. Biologis halal itu sedekah, pahalanya besar. Sahabat bertanya miskin, ya Rasulullah, apakah seseorang di antara kami melampiaskan biologisnya, dapat kenikmatan, dapat pahala juga? Maka kata Nabi SAW, bukankah kalau dia lampiaskan pada yang haram, zina, dia akan mendapatkan dosa? Sahabat itu nggak jawab lagi karena sudah tahu jawabannya. Maka kata Nabi, begitu juga kalau dia lampiaskan pada yang halal. Makanya syaitan nggak mau itu terjadi. Bapak Ibu perlu tahu, garis bawahi, perbuatan yang syaitan berikan reward, ya, balasan, imbalan kepada pengikutnya paling besar itu kalau berhasil menceraikan suami istri. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, iblis memiliki singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor, saya baru buat orang membunuh, saya baru buat orang mabuk. Oleh iblis dianggap, sudahlah, biasa semuanya. Nanti ada yang datang bilang begini, saya baru menceraikan suami istri. Kata iblis, kamu jagoannya. Iya, itu prestasi. Orang itu kalau punya masalah apapun selain daripada perceraian, mungkin masih bisa ditangani. Perceraian itu agak susah. Mau nggak mau orang punya kenangan biologis, orang punya kenangan keluarga ketemu keluarga, tetangga orang sekitar tahu, sekarang cerai, orang bilang apa. Nah itu kan masalah. Setan suka itu. Dan ini permulaan daripada perceraian rusaknya biologis. Makanya harus betul-betul dijaga ini. Diniatkan karena ibadah, diniatkan karena memberikan hak pasangan. Sampai ada orang pernah bilang begini, datang kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad salah satu dari imam madhab, 4 madhab. Muridnya Imam Syafi'i. Dia bilang begini, wahai imam, imam itu kita kiai, apakah kami mendapatkan pahala kalau istri kami lagi mau biologis, kami lagi nggak mood, kata dia. Lagi jengkel, lagi nggak mau, tapi istri sudah dandan. Mau biologis, dapat pahala nggak ke suami ini? Saya nggak mau ini biologis, saya lagi nggak mau, lagi nggak mood. Kata Imam Ahmad, iya, kamu bisa niat memberikan haknya, atau kau bisa niat mendapatkan anak soleh. Tetap ada pahalanya. Pernah juga ada wanita datang kepada
Aisyah mengatakan begini, itu tadi laki-laki ya. Sekarang kalau perempuan, Aisyah datang begini, perempuan tersebut, wahai Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, ini julukan untuk istri-istri Nabi. Apakah kami berdosa kalau kami nolak biologis dari suami kami sementara kami lagi nggak mood, lagi nggak enak banget nih, gitu. Kata Aisyah, iya. Ya. Dilarang untuk nolak karena biologis itu memperbaiki keadaan. Orang kan kalau dari biologis jadi cair, bisa bicara, bisa segala macam. Kalau itu tertutup, tertutup semua. Makanya kadang-kadang setan bisa membuat orang hanya karena jengkel satu masalah bisa sampai 2 hari 3 hari nggak ngomong, 2 hari 3 hari nggak biologis. Ini ujungnya cerai dibisikin. Sudah bisa ucapin kata cerai di hari ketiga atau hari keempat. Nah, cerai itu perbuatan halal yang paling Allah benci. Baik. Selanjutnya tentunya ini sepertinya saya harus ringkaskan karena melihat poin-poinnya masih ada beberapa tujuan, tapi saya sampai situ dulu. Sekarang kita masuk ke motivasi ulama masalah nikah. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, seandainya aku tahu bahwa ajalku tinggal 10 hari lagi, niscaya aku ingin pada sisa malam-malamku ditemani oleh seorang istri yang tidak berpisah denganku. Abdullah bin Mas'ud bilang itu. Perkataan ini dipakai oleh sebagian ulama untuk memotivasi semua umat Islam agar menikah selama dia masih mampu. Bujang, gadis, janda, duda. Selama dia masih mampu, dia memang ingin memperbaiki keadaannya. Kalau dia pernah gagal pun, dia melangkah. Karena Abdullah bin Mas'ud bilang, sayang, seakan-akan dia bilang begitu, sayang banget hari-hari berlalu yang bisa dapat pahala dari pasangan hilang hanya karena status. Makanya dia bilang, kalau umur saya tahu nih 10 hari lagi saya mati. Saya nggak mau sendirian, saya mau tetap ada istri saya yang bisa saya raih pahala dari dia. Itu motivasi para ulama. Kemudian selanjutnya Maisarah berkata, Taus ini seorang ulama namanya Zakwan rahimahullah berkata, dia nasihatin Maisarah, muridnya. Dia bilang, kau harus nikah, masih belum nikah masih bujang. Kamu harus menikah. Atau kata Taus kepada muridnya Maisarah, atau aku akan mengatakan kepadamu seperti yang dikatakan Umar kepada Abu Zawaid. Umar bin Khattab pernah nasihatin juga muridnya namanya Abu Zawaid. Tidak ada yang menghalangimu untuk menikah kecuali kelemahan atau banyak dosa. Orang yang suka tunda-tunda pernikahan tanpa ada udzur, itu berarti hanya karena dia lemah secara keimanan atau memang banyak dosanya. Ini perkataan Taus atau perkataan Umar kepada muridnya Abu Zawaid. Wahab bin Munabbi berkata rahimahullah, bujangan itu ibarat pohon di tanah gersang yang terombang-ambing oleh angin demikian dan demikian. Maksudnya dia tidak punya konsep nyata gitu. Ya. Baik, lebih dalam lagi. Masya Allah sudah 14:40 nih. Ya. Sekarang kita perlu jelaskan juga, saya ringkaskan konsep ta'aruf dalam Islam. Bagaimana bisa kenal calon pasangan kita tanpa pacaran? Kan selalu kita bilang, saya kalau nggak pacaran Ustaz, saya nggak kenal dia. Nah, ada caranya. Diajarkan dalam Islam itu 4 hal. Cukup 4 hal ini. Dan hanya butuh sehari ini udah bisa pilih itu pasangan sebagai calon pasangan kita. Nggak butuh lama-lama. Sehari aja. Yang pertama, kenali fisik dulu. Maksudnya lihat sesuatu yang membuat kita menarik. Umumnya wajah dan telapak tangan. Fisik lah ya. Itu kan relatif. Oh ini cocok dengan saya, cantik menurut saya, ini gagah menurut saya. Umum saja. Jangan andalin foto. Bisa diedit. Ya Pak. Dari tadi Bapak diam ini baru ketawa. Karena bisa diedit. Jangan kelihatan putih pas masuk akad nikah hitam. Islam menyuruh nazar. Nazar syar'i itu lihat. Tapi bukan berduaan. Nazar ini melihat harus depan mahramnya, depan walinya. Minta izin, mau ketemu, anak perempuan itu ditemani ayahnya, dilihat. Boleh ngobrol, boleh tanya, segala macam. Dan tidak usah terlalu panjang lebar. Banyak nanya macam-macam. Karena kenalan atau ta'aruf biasa dikenal dalam bahasa Arab, itu yang sebenarnya setelah akad nikah. Bukan sebelum akad nikah. Salah. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kenapa ada orang sudah 10 tahun menikah masih ribut? Yang satu pertahankan karakternya, tidak suka bersih, yang satu suka bersih. Karena ta'arufnya masih berjalan. Kenalannya itu setelah akad nikah, bukan sebelum akad nikah, salah. Ya, orang kalau sebelum nikah itu bagus-bagus terus. Nanti setelah nikah, kok saya baru tahu kok begini? Ya saya begini terserah. Nah, mau apa?
Jadi sebenarnya Islam sudah mengajarkan, pegang dulu agamanya, oh ini orang beragama, udah selesai. Tapi nanti kita sebutkan sebentar. Yang paling pertama itu Nabi suruh nazar dulu, lihat. Lihat syari ini, lihat fisik, oh ya ini saya suka, cocok buat saya. Udah selesai. Warna kulit kah, tinggi badan kah, cukup. Dan wanita yang cukup dilihat wajah dan telapak tangan, gak usah suruh buka jilbabnya, saya mau lihat dulu rambutmu keriting atau lurus, itu. Lah betul. Gak usah, itu global aja. Yang penting itu wajah dan telapak tangan. Sebagian ulama mengatakan wajah itu menggambarkan setengah badan, telapak tangan menggambarkan setengah badan lagi. Udah cukup. Sebentar, ini baru satu, ada 4. Yang kedua, kenalin keluarganya. Nah, dari keluarga ini kita bisa mengenal karakter umum. Nikahlah sama keluarga yang terkenal baik-baik. Oh ini keluarga berpendidikan, oh ini keluarga yang berwibawa, kan kita bisa tahu. Umumnya kalau dari ayah mempelai laki-laki dan perempuan ini menurunkan fisik nanti. Anak-anak kita itu mirip dengan keluarga ayah saya dan keluarga ayah istri saya. Warna kulit kah, fisik itu dari keluarga ayah biasanya. Karakter dari keluarga ibu. Nah gitu. Itu cara mengenali. Jadi gampang sekali sebenarnya. Oh ini keluarga baik-baik. Kita tinggal cari tahu informasi keluarganya, selesai. Oh apalagi dengan media sekarang gampang sekali. Yang ketiga, kenali lingkungannya. Pertanyaan yang penting itu, kalau sebelum nikah, kalau weekend ngapain aja? Oh saya biasa ke karaoke. Saya biasa ke diskotik. Atau dia bilang, saya punya orang tua, saya bakti, saya urus ibu saya di rumah. Oh saya biasa kalau lagi lowong saya ke perpustakaan baca buku. Oh saya kembangin bisnis saya. Nah itu, tanya kegiatannya kalau lagi lowong apa. Itu mengenal lingkungan. Atau dia kerja di mana. Lingkungan dia lah. Gitu kan. Kalau masa sekarang tuh paling gampang di media. Ya. Orang kadang-kadang kenal di Facebook, di mana itu orang tahu. Oh ini di Facebooknya, ini kegiatan Instagram. Kan biasa orang kenalkan jati dirinya di situ ya. Dia nyanyi-nyanyi kah, dia apakah, dia ambo, banyak banget kita bisa tahu. Sebenarnya itu sudah cukup mewakili. Kemudian yang keempat, istikharah. Istikharah itu sholat 2 rakaat tidak harus mimpi. Apalagi di Indonesia ada yang bilang kalau mimpi ular mau nikah. Ini dari mana? Kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi ular? Lah iya, saya pernah dengar tuh. Mimpi ular mau nikah. Mimpi ular gimana? Ular itu hewan yang disuruh bunuh. Bukan jodoh datang, salah itu. Istikharah ini Bapak Ibu sekalian, sholat 2 rakaat, niatkan kepada Allah istikharah, minta jalan pintas doa. Itu istikharah. Supaya cepat Allah kasih. Sholat 2 rakaat hadap kiblat, habis sholat ada kecenderungan aja. Misalnya mau nikah atau tidak nikah, persentase mau nikahnya 60, tidaknya 40. Itu sudah jawaban. Jawaban yang lain, kita dapat informasi tentang dia, tentang keluarganya misalnya. Oh ternyata dia lagi bakti sama ibunya, oh ternyata dia lagi kejar pendidikannya, oh dapat informasi gitu, kita dapat informasi. Bisa juga mimpi, mungkin mimpi. Tapi mimpi-mimpi ini yang baik, kayak mimpi melihat dia pakai baju ihram, orang tawaf, mungkin. Ya. Kalau yang lain-lain jangan ya. Terutama kalau mimpi hewan yang boleh dibunuh. Ya, karena salah satu yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah dalam takwil mimpi, kalau orang mimpi melihat hewan yang boleh dibunuh, diperintahkan bunuh, kan kata Nabi SAW 5 hewan bunuh di wilayah haram dan wilayah halal. Wilayah haram itu Mekah sama Madinah. Kalau kita dapat ini, hewan-hewan ini kita bunuh. Yang pertama tikus, yang kedua ular, yang ketiga raja wali, ya, yang keempat burung gagak, yang di dadanya ada bulu putih, yang kelima anjing buas. 5 ini. Dalam riwayat lain cecak, tapi riwayat lain. Dalam riwayat yang lain juga kalajengking. Nah 7 hewan ini, kalau orang mimpi, misalnya Bapak Ibu minta istikharah mau nikah sama seorang, lalu mimpi satu dari hewan ini, berarti bisa saja jadi pertanda itu tidak baik. Bisa saja gitu ya. Tapi jangan selalu andalin mimpi ya. Jadi istikharah itu hanya cara yang ringkas untuk minta kepada Allah dikasih jalan petunjuk ya. Jadi nanti perkenalannya setelah akad nikah. Ini ibu nih perempuan hidup 20 tahun, 25 tahun di satu pola dengan orang tuanya ya, pola makan, pola fikir, pola tidur. Si laki-laki ini nikah calon suami hidup 30 tahun misalnya dengan pola makan, pola pikir di rumah orang tuanya. Ini mau disatuin, pasti ada gesekan nih. Mau nggak mau, itulah ta'arufnya itu.
Yang benar cara mempertahankan rumah tangga adalah kita harus siap upgrading diri kita. Kita harus siap mengupgrade diri kita. Contoh misalnya secara substansial masalah kebersihan. Kalau suami misalnya angka 1 sampai 10 tuh level kebersihannya 8, sementara istri level kebersihannya 6. Yang harus ngalah si istri. Dia harus upgrade dirinya ikut suaminya. Sama sebaliknya, kalau istrinya 8, suaminya 6, suaminya upgrade diri. Ini harus. Yang banyak membuat kacau rumah tangga nggak siap upgrade diri. Saya begini, terima aja, nggak mau ya sudah, cerai saja. Kok bodoh benar ini? Itu prestasi kok. Kebersihan kah, kepintaran kah, kerapian kah, atau apa aja. Coba upgrade, itu yang pertama. Yang kedua, jangan libatkan orang ketiga dalam permasalahan rumah tangga kecuali ahlinya. Kalau masalah agama, ustadz saja atau ustazah. Kalau masalah medis, ke dokter. Jangan semua kantor diceritain. Saya cerita sama kamu tapi jangan cerita orang ya. Tapi semua orang dibilangi begitu. Ya siaplah nyebar masalahnya, gitu kan. Biar saja orang lihat kita bagus, kan orang lihat kita kayak tidak punya masalah. Yang tahu cuma orang ahlinya saja. Itu pun konsultasi, bukan curhat. Ustadz, suami saya ucapin kalimat talak dalam keadaan emosi, jatuh nggak? Itu konsultasi. Nggak usah, Ustadz, saya mau cerita dulu. Saya sebenarnya sudah 1 tahun, nggak apa-apa. Makan, minum, tidur sama panjang ceritanya, baru ujungnya tanya itu. Untuk apa? Itu curhat. Curhat itu hanya kepada Sang Pencipta Allah. Bapak Ibu wudu, sholat 2 rakaat, sujud, jangan angkat kepalanya kecuali tuangkan semua. Itu benar. Karena yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat yang sedang kita nikmati Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah Allah, yang bisa kasih jalan keluar hanya Allah. Rugi kalau konsen sama manusia. Kalau Bapak Ibu curhat sama manusia, misal contoh orang tuanya, kita hanya tambah beban buat orang tua. Bisa masuk dalam bab durhaka. Belum tentu juga dia punya jalan keluarnya. Konsultasi pada ahlinya, batasin sekali. Jangan semua orang tahu, ya. Ada orang kadang-kadang cerai malah diekspos di media. Ini malah kacau semuanya. Baik, selanjutnya. Jangan lupa tata cara pernikahan Islami. Supaya lebih berkah, ini ibadah. Yang pertama harus ada walinya wanita, ayah kandungnya. Harus menjadi wali. Kalau tidak ada maka saudaranya ayah. Nanti baru pindah ke saudara laki-lakinya, ya. Ini semua dari keluarga ayah, wali. Wanita manapun yang nikahkan tanpa izin walinya, nikahnya batal. Walaupun ibunya setuju 10.000 kali. Ya, banyak laki-laki di Indonesia ini ditolak menikah sama seorang wanita, sama ayahnya. Dia pergi sogok ibunya. Kasih ini kasih itu supaya ibunya bilang iya. Udah nikah aja nggak apa-apa biar ayahmu nggak setuju. Batal nih pernikahan. Harus ayahnya. Ayah itu hanya ditarik kewalihannya kalau dia bukan muslim, murtad atau bukan muslim, atau hilang akal. Ya. Ada sebagian ulama tambahkan kalau dia memaksa anaknya meninggalkan laki-laki soleh ke laki-laki fasik. Misal contoh, laki-laki yang ditolak ayah ini baik banget agamanya, tapi bukan ditolak hanya karena berharap ada laki-laki lebih baik agamanya, bukan. Dia mau ganti sama laki-laki pemabuk. Ini enggak boleh. Itu ditarik ke walinya, pindah ke wali hakim. Kalau kita di KUA. Kalau saya ini enggak boleh. Jadi ingat ya, wali. Dan tidak boleh pakai wali palsu. Yang kedua, ada kalimat akad. Saya nikahkan kamu, ya. Lalu saya terima nikahnya. Tentu ini cuma ringkasnya. Lengkapnya sudah kita tahu sama-sama. Yang ketiga, ada mahar. Dan kata Nabi SAW, wanita yang paling banyak berkahnya wanita yang paling sederhana maharnya. Anak bukan bahan transaksi. Ya, jangan pungut untung dari situ. Pernikahan paling berkah, pernikahan yang paling sederhana maharnya. Tadi Ummu Sulaim masuk Islam suaminya bahkan jadi maharnya. Selanjutnya ada 2 saksi yang terpercaya dari laki-laki. Lalu selanjutnya lagi diiklankan. Diiklankan. Kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisya'at", iklankan pernikahan walaupun dengan seekor domba saja. Diiklankan supaya orang-orang di sekitar kita tahu kalau kita gandengan, oh itu istrinya, oh itu suaminya. Jangan sembunyi-sembunyi, orang nggak tahu. Yang terakhir, tidak boleh ada pelanggaran agama, terbukanya aurat ya di acara, kemudian memanggil para penyanyi-penyanyi yang terbuka auratnya sehingga terjadilah kemaksiatan gitu ya.
adanya ikhtilat, bercampur baur yang luar biasa laki-laki dan perempuan di hotel bintang 5, akhirnya pada kenalan check in di hotel jadi haram, pembuat acaranya bisa nanggung dosanya, ya. Jadi harus hati-hati. Dan dalam makanan dan minuman hindari standing party. Nah, ini kan standing party ini, kalau Bapak Ibu pelajari secara manajemen, itu di Amerika mereka memang buat program standing party ini kayak di pinggir kolam renang, itu untuk hemat, supaya hemat tempat duduk dan tamu moving mutar-mutar ketemu orang. Itu tidak dikenal dalam Islam. Kita nggak boleh makan dan minum berdiri. Kadang-kadang kesian nenek-nenek kakek-kakek berdiri, duduk di pojok-pojok makan. Yang duduk cuma tamu eksklusif. Kenapa? Tambah duit, itu ibadah. Kasih tempat duduk orang, makan layak, gitu kan? Itu penting, ya. Ini termasuk karena Nabi SAW melarang makan dan minum berdiri. Kita tutup dengan ini yang terakhir, walaupun masih banyak bahasanya. Sekarang saya ringkaskan hak dan kewajiban. Setelah kita jadi suami istri, setelah akad nikah, kita sudah bahas tadi tujuan pernikahan, kita sudah bahas juga tadi tata cara ta'aruf islami, tata cara pernikahan islami. Sekarang kita masuk setelah menikah, maka Bapak Ibu fokus saja ke kewajibannya. Kita pun hanya menuntut hak kita, nggak boleh lebih dari itu. Saya ringkaskan. Untuk laki-laki, kewajiban pertamanya adalah muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang santun dan baik. Kita harus tahu istri kita bukan laki-laki. Kalau saya sama laki-laki lagi ada masalah gampang, ya. Mau berantem mau apa itu laki-laki biasa, sama perempuan tidak bisa begitu. Ya, tentu kita bukan buka pintu berantem, tapi menghadapi perempuan bukan seperti menghadapi laki-laki. Nanti juga kita jelaskan ini sama, ibu juga sedang menghadapi laki-laki suaminya, bukan ibu hadapi perempuan. Laki-laki itu punya karakter sendiri, nggak bisa ibu hadapin dengan cara perempuan. Apalagi kalau ibu mau hadapi dengan cara laki-laki, ibu percayain piring, dia juga percayain 100 piring nanti. Ibu bantu pintu, dia bisa rubuhin pintu, kan jadi masalah. Jadi harus pahami baik-baik. Nah, Allah sebutkan masalah pergaulan baik ini dan santun ramah ini itu dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 19, ya. Ada potongan ayat di An-Nisa 19 ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka dengan cara yang baik dan santun. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, berbuat baiklah kepada para kaum wanita. Di sini dimasukkan istri, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya, maksudnya cara berfikirnya. Jika kamu paksa meluruskannya, ya, keras sekali, maka kau akan mematahkannya. Kata sebagian ulama tafsir hadis adalah engkau menceraikannya. Dan jika kamu membiarkannya, maka dia akan terus bengkok, maka berbuat baiklah kepada kaum wanita. Kemudian Nabi SAW dikatakan juga dalam riwayat Muslim, kata Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW tidak pernah berkata kasar, ya, pada istri-istri dan juga pembantu-pembantunya. Itu yang pertama. Jadi muamalahnya santun, ramah, penuh kasih sayang. Yang kedua, kewajiban laki-laki nafkah. Nafkah berkisar 5, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi semampu suami. Ya, ini semampunya dia memberikan, dan ini sifatnya harian selama si suami hidup. Ya, jadi kalau suami ibu kasih bulanan, misal nih sekarang bulan Desember, dari awal bulan dikasih untuk sampai 1 Januari, itu udah bonus. Karena kalau suami ibu misalnya meninggal di pertengahan bulan, 2 minggunya itu sudah bonus, bukan kewajiban dia. Kewajiban dia itu pada saat dia hidup. Makanya ibu harus nilai baik-baik. Salah satu karakter laki-laki harus dikenal, laki-laki itu suka diterima kasih. Ibu dikasih apapun biar sedikit, ibu bilang terima kasih ya. Di benak laki-laki itu bagaimana dia kasih lagi yang lebih baik, pasti. Tapi kalau ibu dikasih, cuma handphone Cina, lain kali nggak mau lagi dia itu. Ya. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, sungguh kalian punya hak atas istri sekalian dan mereka pun punya hak dari kalian. Yang hak kalian adalah mereka tidak boleh berkhianat dan memasukkan siapapun dalam rumah kalian yang kalian tidak sukai. Ini hak suami. Lalu hak kalian dari mereka, suami, hak istri, kewajiban suami adalah memberikan yang terbaik dari pakaian dan makanan. Jadi wajar suami itu memenuhi kebutuhan rumah, makanan, minuman, pakaian, semua itu adalah kewajiban. Ya. Kemudian selanjutnya, ini tentu banyak dalilnya, semua laki-laki yang mengeluarkan nafkah, yang mengeluarkan uang buat istri itu termasuk pahalanya sangat besar. Sama dengan anaknya, kata Nabi SAW, dinar yang kau infakkan di jalan Allah, perang,
dinar yang kau berikan kepada pembebasan budak, dinar yang kau berikan untuk fakir miskin, dan dinar yang kau keluarkan untuk keluargamu, istri dan anak-anak, itu jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah. Ya, tapi jangan ibu bilang, tuh kan tadi Ustadz bilang, nih pulang bilang sama suaminya, lebih besar ke saya loh, jadi nggak usah sedekah tempat lain. Ini nggak benar. Tapi di sini adalah Nabi SAW lebih kepada motivasi supaya jangan lalaikan nafkah. Nah, gitu ya. Lebih daripada nafkah, suaminya bebas haknya untuk bersedekah. Dia punya hak untuk membantu ibunya, pamannya, saudaranya, segala macam, memberikan orang miskin dan seterusnya. Baik, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah perlindungan. Ya, ini wajib untuk diberikan perlindungan. Jadi seorang suami harus betul-betul memberikan perlindungan pada istrinya maksimal. Bahkan kalau ada seorang laki-laki yang meninggal karena membela kehormatan istrinya, dia mati syahid. Kata Nabi SAW, siapa yang terbunuh membela dirinya, hartanya, istrinya, anaknya, maka dia mati syahid. Jadi misalnya ada perampok nih mau memperkosa istri, lalu si suami melawan, dia terbunuh, dia mati syahid. Itu kena tingginya masalah perlindungan. Jadi normal kalau dia cari komplek perumahan yang bagus, aman. Jadi kalau dia safar, istrinya aman, itu bagian daripada perintah ini. Ya. Selanjutnya adalah hak biologis yang keempat. Jadi harus memenuhi kebutuhan biologis. Ini sudah kita tahu sama-sama, tadi sudah panjang lebar kita jelaskan. Ini kewajiban. Cuma memang ada hal-hal yang harus diperhatikan bagi laki-laki, ya, yaitu yang paling pertama membaca doa pada saat mau biologis. Setiap mau biologis, kata Nabi SAW, siapa yang mau menggauli istrinya lalu membaca Allahumma jannibna minasyaiton wa jannib syaitani ma razaqtana, jauhkan kami dari syaitan dan jauh syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Maka kalau mereka dikasih anak dari hubungan tersebut, anak itu tidak akan diganggu syaitan selamanya. Salah satu maknanya adalah tidak akan durhaka. Itu ya, kalau baca doa. Makanya doa ini harus dihafal. Nanti insya Allah banyak sekali bisa di-search di Google ya untuk baca. Karena melihat waktu. Kemudian juga yang kedua yang harus diperhatikan adalah tidak boleh egois, ya. Dan Nabi SAW mengatakan lakukanlah biologis dengan utusan-utusannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah apa utusannya? Kata Nabi SAW, ciuman, sentuhan. Jadi nggak boleh orang langsung menggauli begitu saja dan egois cuma pikirkan dirinya. Dalam hadis ini lebih sensitif, kata Nabi SAW, jangan kalian menarik kemaluan kalian sampai pasangan kalian sudah selesai. Sampai sensitif begitu Nabi jelaskan. Ya, itu sangat peka. Di antaranya juga adalah berhias, ya. Berhias sesuai dengan kelaki-lakian tentunya. Karena kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pada saat menafsirkan Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 228, walahunna mithlu alaihinna bil ma'ruf, dan para istri punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Kata beliau, saya suka sekali berhias untuk istri saya, pakai parfum yang istri suka, pakai baju yang istri suka, gitu kan penampilan. Sebagaimana aku juga suka kalau dia berhias untukku. Jadi berimbang, ya. Ada laki-laki pulang kerja belum sikat gigi, belum ganti baju sudah mau biologis. Ini kan tidak pantas. Dia harus bersih juga, dia rapi segala macam. Kata beliau karena Allah berfirman dan para istri memiliki hak yang sama, ya. Oke, itu kurang lebih gambaran tentang kewajiban suami. Sekarang kita masuk kewajiban istri. Yang pertama adalah wajib taat. Wajib taat. Ketaatan setelah menikah nomor 1 ke suami. Bahkan ayah dan ibu pun menjadi nomor 2. Walaupun tetap wajib taat pada orang tua, tapi suami menjadi nomor 1 selama bukan perintah maksiat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, bila seorang istri menjaga sholat 5 waktu, gak disebutin sholat sunnah, kemudian berpuasa Ramadan, gak disebutin puasa sunnah, dan mentaati suaminya pada hal yang tidak melanggar agama, ya. Kalau disuruh buka jilbab, disuruh melakukan haram, jangan diikutin. Tapi kalau yang tidak melanggar agama dia taatin, maka pada saat dia meninggal dunia, dia pasti akan masuk dari 8 pintu surga yang dia inginkan. Jadi cuma jaga sholat 5 waktu, cuma puasa Ramadan, dan layani suami dengan baik, maka itu sudah cukup untuk ya masuk ke dalam surga. Nah seperti itulah. Dan usahakan ibu meninggal dalam kondisi suami ridho, merasa kehilangan, bu, ya. Merasa, karena selama hidup ibu selalu berkhidmat dengan dia. Jadi jangan ibu meninggal suami bilang alhamdulillah, ya, karena selama hidup luar biasa masalahnya gitu, ya. Tapi usahakan dia meninggal dia merasa sedih, ya, kehilangan, karena selama ini luar biasa pelayanannya. Ingat, kita menjadi status suami dan istri hanya sampai ajal datang. Dan kita sedang bertugas menjadi staff di satu perusahaan namanya rumah tangga, ownernya Allah.
Yang jalankan tugas dengan baik sebagai suami, sebagai istri, dapat gajinya. Bahasa agama pahala. Itu yang dikejar. Bukan kita lihat lagi pasangan kita, tapi perintah Allah pada dia. Clear. Kalau begitu kita saling berlomba cari pahala. Clear, nggak ada masalah dalam rumah tangga itu. Insya Allah pengadilan agama itu kosong, nggak kayak sekarang. Antrinya banyak. Ya. Itu yang pertama, ya, harus taat, dan terlalu banyak hadis masalah ini, ya. Maksud dalamnya adalah taat kalau dia keluar rumah harus izin, ya. Nggak boleh keluar rumah ibu tanpa izin suami, kata Nabi SAW dalam hadis sahih. Kalau seorang wanita keluar rumah tanpa izin suaminya dilaknat sampai dia kembali, ya. Tidak boleh membuatnya marah, ya, emosi. Ibu harus dengan tenang berbicara dengan dia, jangan buat, karena kalau dia marah, ya, dan itu hak dia, maka yang di langit Allah marah pada istri tersebut sampai suaminya ridho, ya. Dan kata Nabi SAW, istri ahli surga adalah istri yang kalau dia menyakiti atau disakiti oleh suami, dia pegang tangannya dan dia katakan, saya nggak bisa pejamkan mata sampai engkau ridho kepadaku. Dan ini cara yang terbaik untuk mengenal karakter laki-laki. Begini, saya mungkin sama bapak-bapak di sini akan sama karakternya. Kita kan sebenarnya cuma beda casing, ya. Judul saya sama laki-laki ini laki-laki. Beda casingnya, tinggi, putih, mancung, pesek, ini casing. Judulnya laki-laki. Makanya Nabi suruh bukan lihat fisik, lihat agamanya. Karena ini sama saja, ujung-ujungnya kemaluannya sama, maaf. Wanita semua beda casing, tapi judulnya wanita, sama, gitu kan? Maka yang didahulukan adalah masalah agamanya. Nah itu yang dipikirkan, itu ya. Jadi kita sekarang mengejar pahalanya, bukan hanya orangnya. Karena kalau terjadi perubahan fisik kita akan berubah juga. Tapi kalau kita lihat ibadah beda. Oke, kewajiban yang kedua, memenuhi biologis sebagaimana tadi istri juga memenuhi kebutuhan biologis, ya. Dan ini merupakan kewajiban tentunya kepada suami, ya. Kemudian yang ketiga, harus menjaga kehormatan, harta dan keturunan suami. Jadi ibu maaf, setiap jengkar rumah suami tanggung jawab ibu. Nggak boleh suami tanya, mana charger saya itu? Nggak tahu. Hilang. Mana barang ini? Nggak tahu. Nggak boleh nggak tahu. Itu wajib. Ibu harus tahu. Kewajiban ibu menjaga harta dan anak-anak suami. Nggak boleh anak sakit lalu suami tanya, kenapa dibiarin sakit? Ya nanti aja. Kalau kamu datang kita bawa ke dokter. Nah, ibu harus tahu. Nggak boleh tidak. Makanya kata Nabi SAW, dan wanita itu pemimpin di rumah suaminya. Dia bertanggung jawab terhadap harta dan keturunan suaminya. Ini wajib. Nggak bisa tidak. Jadi ibu harus perhatikan tuh kebersihannya, kerapiannya, niatkan ibadah, itu akan menjadi pahala. Menjaga itu, ya. Ini semua bagian daripada kewajiban. Allahu a'lam. Jadi ini mungkin yang kita bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian, karena melihat waktu masih banyak yang poin-poin yang belum bisa dibahas, tapi ini sudah mewakili insyaallah. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan, dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.